Karena zaman sekarang itu banyak perusahaan yang nggak mementingkan jasa, tapi lebih mementingkan pengalaman. Ya, hai teman-teman. Ya, ini kenalin nih teman gue, Bang Brandon. Yoi. Kita lagi pengen ngobrol aja nih dan ngajak lo kita ngebahas soal perusahaan startup kali Bang ya. Ya, bisa lah ya perusahaan. Kita bukan ngomong perusahaannya tapi gimana cara dan nasib kita. Nasib kita nggak tuh. Soalnya ini dia punya pengalaman bekerja di startup dan gue juga banyak mengalami di startup. Jadi gue pengen share sama lo yang mungkin nyari kerjaan atau fresh graduate yang tadinya di tempat yang gede banget, terus tiba-tiba startup kayak ngerasa jomplang nggak sih, itu. Nah, gue mau nanya berapa kali lu kerja di startup? Untuk startup beberapa kali sih? Untuk Tiga ada. Ada. Tiga kali ada. Terus pernah di perusahaan gede, multinasional atau segala macam tuh? Belum. Nah, dengan pengalaman lu di startup, kriteria apa? Kriteria gitu. Maksudnya kayak nanti kita saling tukeran ya. Mungkin lu yang punya ini juga bisa share ke kita juga, siapa tahu sama getirnya gitu. Dari sisi keamanan finansial. Nah, sebenarnya kalau startup kan kita ya mau nggak mau kita harus memulai dari nol lah ya. Jadi kita untuk pemasukan pun harus sesuai dari pemasukan perusahaan dari awal. Jadi ya kita harus terima lah dengan memaklumi gitu. Jadi ketika kita kenapa sih kita nggak sama karyawan lain gajinya? Ya wajar karena ini startup gitu kan. Jadi kita nggak bisa menuntut perusahaan untuk ya gaji lu harus gede ini segala macam, nggak bisa karena kita harus menyesuaikan keuangan perusahaan juga. Nah, ini apalagi yang baru-baru masuk kerja juga mencari untuk di karir kerja sendiri ke startup memang kita lihat harus nggak bisa sesuai dengan apa ya, bisa bilang RUU Cipta Kerja kali ya? Ya, nggak bisa. Masuklah. Nah, tapi buat memasuki ranah kerja sendiri yang kita ngomong buat yang fresh graduate deh, apa sih yang harus apakah benar yang startup ini menjamin kita untuk menambah portofolio, pengalaman segala macam? Karena kan yang gua rasa kan startup juga bisa mempelajari kita untuk manajemen perusahaan juga kan. Nah, pandangan lo gimana untuk yang mungkin temen gue yang fresh graduate, untuk ke ini aman nggak sih? Apa yang harus dicari duluan gitu? Sebenarnya kalau untuk fresh graduate itu kita jangan terlalu mikir untuk pemasukan besar. Tapi kita gimana caranya kita punya pengalaman dulu. Portofolio dulu. Yang pasti portfolio dulu. Ketika kita udah punya portfolio, punya pengalaman kerja yang tinggi, dan kita punya jam kerja lebih banyak, ya otomatis kita pasti akan diakui ketika kita ngelamar di perusahaan yang lebih besar dari saat itu gitu. Apalagi dengan jam terbang kita yang udah luar biasa gitu kan, pasti bisa. Jadi jangan mikirin gue harus digaji lebih dari UMR, enggak gitu juga lah. Kita juga harus mikir lah. Banyak insinyur yang juga bisa lah ya. Itu. Tapi kalau buat teman gue yang nongkrong sama kita, dia dari yang gede ke startup, bagaimana pandangan lu? Karena gue juga pernah mengalami, ada teman yang darinya TV besar, HR, tapi tiba-tiba ke startup. Itu kan agak kejomblangan ya, karena sistem manajemennya, kulturnya kan pasti berbeda. Itu pandangan lu dulu deh. Kalau gue bilang sih, dari yang tinggi ke rendah, menurut gue harus bisa memaklumi. Karena itu udah ketika lu terjun di situ, lu harus bisa dan udah tahu kalau di perusahaan itu secara ekonominya juga jauh lebih berbeda. Kita nggak bisa nuntut ketika lu harus bisa ngasih pemasukan gue kayak yang di perusahaan gue yang sebelumnya yang udah gede, itu nggak bisa dong. Ya, susah. Harus susah, mau nggak mau kita harus menurunkan grade kita.
Oh siap, betul. Gitu. Nah, lu dengan lu sebagai ya 3 kali lah ya bisa dibilang ya kita sebenarnya kita juga sempat ngobrol, makanya gue ngajakin lu buat nongkrong bareng ngobrol bareng. Ya ini dari salah satu media cukup terbesar tadinya, ya kan ya tadinya. Terus akhirnya ya gara-gara pandemi memang kan semua juga perusahaan, semua hampir seluruh perusahaan juga kan pengurangan lah, terus ya bener-bener tutup lah, ada segala berbagai macam. Untuk memanage lu sebagai bisa dibilang generasi pertama yang regenerasi perusahaan, gimana sih bahasanya? Generasi pertama sebagai regenerasi perusahaan. Nah, itu apa sih rasanya? Karena gue juga ngerasain cukup berat ya. Kayak ibarat kesehatan. Lebih baik kita menjaga kesehatan dibanding kita berobat. Itu apa gimana istilahnya? You know kan ya? Nah itu dari sisi lu, dari beratnya lu untuk membangun branding atau membangun sistem di startup tuh gimana sih? Yang dengan yang tadi besar tiba-tiba gitu lah. Ya yang walaupun bisa dibilang perusahaan kita udah pernah besar, tapi ketika udah mati suri terus kita rebound lagi, mau nggak mau kita harus mengakui bahwa itu ya startup lagi gitu. Harus mengakui itu startup lagi ya? Iya, karena ya secara keuangan finansial pasti nggak bisa seperti yang dulu. Oh iya, berarti itu bisa dibilang startup lagi? Harusnya. Kalau menurut gue ya, asumsi ya. Disclaimer ya. Kalau lu mau, ya ini sudut pandang masing-masing kita berdua aja sih. Kalau menghujat, nggak tahu. Nggak tahu. Ya gue mah terima-terima aja kan, kita nongkrong bareng. Disclaimer dulu. Kita kan punya persepsi masing-masing yang berbeda. Nah, berarti itu harus terus beratnya untuk membangun kultur. Pasti kan membangun kultur ulang dong. Pasti. Itu berat banget. Ya sama aja kita, ya kayak Pertamina mulai dari nol. Ya saya bisa bilang juga nanti seiring jalan 2 bulan, 3 bulan, atau setahun ke depan lu dianggaplah senior. Nah, ya walaupun senior. Ya walaupun berat. Tetap berat. Karena ketika kita udah menjadi dari nol, kita dituntut gimana caranya kita harus mempertahankan perusahaan itu, bahkan harus membesarkan perusahaan itu. Gak mungkin kita ya udah biasa aja kan, nggak mungkin. Nah ya. Kita harus memikirkan gimana caranya biar sesegera mungkin perusahaan kita naik besar. Gak mungkin. Nah, itu yang berat banget. Berat banget sih. Karena gue juga mengalami ya di salah satu media yang udah bangkrut, media gue udah bangkrut. Gak apa-apa lah, kan udah bangkrut beneran. Nah nggak apa-apa lah. Nah itu kan gue sama kayak lu posisinya. Perusahaan tuh ya memang gak sebesar media lo sih, cuman pas di reborn lagi kan harapannya kan ada di kita. Benar. Iya. Benar. Tapi kalau sistemnya kita baik sebagai karyawan, tapi manajemennya kurang baik, nah ini gue teguran buat manajemennya sih. Kalau gue ya, karena gue pengalaman sih di media gue yang sebelumnya, jadi personal jadi prioritas sementara, yang itu jadi second, jadi masuk urusan perusahaan jadi second. Nah itu emang apa startup semua seperti itu? Lu kan 3 kali ya, karena gue 2 kali di perusahaan yang itu media juga sih. Kalau untuk hal itu sebenarnya kan no comment. Tergantung perusahaan. Jadi kita takut loh. Kita kan berdasarkan sudut pandang kita sebagai karyawan. Untuk keuangan manajemen kan kita nggak pernah tahu gitu kan. Jadi kita ya, kalau gue sebagai karyawan untuk menuntut wajar, karena kita ya apalagi ketika udah menikah segala macam kita punya harapan lebih. Betul. Tapi kalau ketika kita menuntut untuk hal lebih tapi keuangan perusahaan pun masih belum sampai di level itu, ya kita nggak bisa menuntut itu. Nah, itu untuk finansial. Tapi sistemnya sendiri. Tapi kalau untuk sistem kita bentuk. Kita yang harus membentuk itu. Apalagi kita yang memulai dari nol, kita ngerti nih apa yang membuat kinerja kita jadi lancar. Tapi ini gue just sharing ya. Wajar nggak sih, gue sebagai koreksi diri juga sih. Wajar nggak sih ketika sistem itu tidak sesuai dengan harapan kita keluar? Kalau gue sharing pribadi ya, ini pribadi loh. Karena gue ya jujurly aja anjing, jujurly nggak tuh? Ya posisi gue kan
Tadi program director dan membentuk kultur yang benar-benar kerja, tapi sistem manajemen atasan yang entah atasan, entah CEO itu ya tadi urusan personal jadi urusan perusahaan jadi second. Itu wajar nggak kalau gue keluar? Mungkin temen gue yang ini kita nongkrong ada kayak gitu kali. Wajar nggak kalau gue? Ada yang kayak gitu. Wajar nggak kalau gue keluar? Sebenarnya wajar. Wajar. Okay. Wajar aja. Wajar tuh ya. Karena kita juga ya beda orang beda pemikiran. Jadi kalau ada juga orang yang kayak lu, tapi ada juga yang mikirnya percaya dengan proses. Gue percaya dengan proses. Nah. Tapi ketika proses itu nggak disupport dengan baik, kayak yang lu bilang, ya pasti bakal stuck dan orang itu akan ya udahlah daripada stuck doang, capek sendiri, keluar aja. Gitu. Tapi ada juga yang bilang ya udahlah mau gimana lagi. Nah, karena kehimpit ekonomi udahlah gue ikutin aja. Mungkin ada yang BU, kita nggak BU, gue dari BU. Ada yang BU, kan kita nggak pernah tahu kan gitu. Tapi ya balik lagi ke diri sendiri, sudut pandang diri sendiri. Kalau ada yang percaya sama proses, tapi ya tergantung sih perusahaan. Ada juga yang percaya proses dan diiringi dengan proses yang baik dari manajemen. Nah pasti akan besar juga. Pasti akan besar. Oke. Nah, lu sebagai ini startup, perusahaan startup ya maksudnya expert lah ya. Belum lah. Iyalah 3 kali cuy. 3 kali pasti expert, apalagi banyak kan di startup. Nah, untuk yang memulai tadi yang balik lagi terlalu berat banget kita ngebahas manajemen ya. Karena nih buat teman gue yang mungkin kesulitan, wajar gak sih ada overthinking? Kayak gue juga pernah, gue overthinking maksudnya gue udah kerja nih. Waduh anjing, gue mulai baru ya. Tadi gue di atas sih posisi gue. Ada kayak gitu. Wah, nanti gue jadi admin lagi anjing. Wah, gue jadi content creator lagi nih, bukan jadi supervisor atau jadi sebagai kepala divisi nih. Wajar nggak sih ada overthinking dengan kultur? Wajar. Karena pasti bakal ada kayak gitu. Tapi tergantung gimana kitanya kalau gue bilang. Kalau kita mampu membuktikan itu, mampu membuktikan kualitas kita, gue yakin sih bisa naik lagi di posisi yang sebelum. Itu overthinking dari segi budaya. Tapi overthinking dari sisi banyak banget jujur aja beberapa teman-teman gue yang minder, termasuk gue ya. Gue kampus gue digusur ya teman-teman ya. Jadi gue setiap kuliah tuh bukan bayar semesteran, infak. Gue infak dan disomasi sama yayasan, mantap. Yayasan. Dan ini yang pendidikan ya tidak beruntung. Ambil kata teman gue, gue juga nggak beruntung sih sejujurnya, cuman jatuhnya SMA juga walaupun SIKOM yang kampusnya di gue ya tapi hitungannya nggak ada ijazah, tetap SMA dong hitungannya gue ya. Itu yang overthinking terhadap pendidikan, dia pesimis. Insecure bukan overthinking ya. Itu menurut lu gimana? Lu kenapa kata anjir? Beneran anjing, kampus gue digusur, lu cari di Polab Dikti. Lu cari. Wah, kalau gue sebutin kampusnya nggak masuk Polab Dikti, Tokped. Anjing, serius. Gue masih Tokped anjir. Nggak masuk Polab Dikti gue. Jadi jasa gue ya jatuhnya serius gue. Ya, kalau buat kayak gitu sebenarnya jangan minder. Kita sebagai personal harus membuktikan ke perusahaan itu, karena zaman sekarang itu banyak perusahaan yang nggak mementingkan jasa, tapi lebih mementingkan pengalaman kerja. Oke, apakah kultur ini diadaptasi karena 2000 berapa ya? 18 ya tadi gue ngomong ya. 18 gara-gara Tesla, Elon Musk ya. Gue nggak butuh orang bersarjana, tapi lo walaupun SMP, walaupun lo punya portofolio, ambil kasar kata. Gue lupa tuh, kalau lo ingat bisa share ke kita ya. Itu apakah adaptasi dari sana? Apa memang kemajuan teknologi atau memang terhibitnya orang-orang kita Indo yang kuliah mahal nih, gitu? Kalau gue bilang sih udah mulai dari ini kemajuan teknologi dan era zaman sekarang. Karena ya nggak dipungkiri kita harus
mengikuti negara yang udah modern. Karena udah zaman sekarang, terlebih di perusahaan-perusahaan seperti Tesla, Google dan sebagainya, emang mereka itu nggak mementingkan jasa, tapi lebih mementingkan pengalaman kerja. Dan ketika itu udah diaplikasikan, ternyata naik. Dan itu yang bisa diaplikasikan di Indonesia. Apakah kita ngomong kayak gini, kampus-kampus akan tutup? Waduh, enggak dong. Tidak. Ini gue cuman kita cuman share sama lo yang maaf ya, yang kurang beruntung mungkin cuti setahun 2 tahun pendidikan lah ya kan. Terus kerja dulu baru pendidikan. So it's okay, sok aja. Karena kan kita nggak tahu sistem ekonomi masing-masing personal kan nggak tahu lah ya. Kita berdua cuman support lo yang jangan insecure lah, semua juga butuh proses loh. Apalagi SMK anak SMK zaman sekarang itu masih banyak yang pada minder. Karena mereka nganggep, gue KKN aja baru desa penari dikit, baru magang aja pengalamannya kurang gitu. Mau melamar kerja di mana-mana ditolak. Ya kan? Iya. Wajar kalau perusahaan itu nolak karena pengalaman kerjanya belum mencukupi. Oke. Nah, salah satu caranya zaman sekarang sih perusahaan-perusahaan itu udah menyediakan sarana untuk belajar dengan internship. Yes. Internship zaman sekarang tuh banyak banget. Iya sih. Dan di situ bisa ketika kita magang di perusahaan tuh anggaplah 3 bulan. Kalau emang kinerja kita selama 3 bulan itu bagus, alhamdulillah bakal naik. Diperpanjang. Pantesan gue nggak lolos pas ngelamar job internship. Anjing. Gue kira internship cuma dalam internal lo. Di kantor gue kayak gitu masalahnya. Ada, jadi kita buka program internship. Ada di divisi gue, kreatif. Dia 3 bulan magang, kerjanya bagus, getol, naik. Langsung jadi karyawan. Berarti 3 bulan kontrak tuh ya? Kontrak dulu berarti sistemnya. Kalau anak magang yang SMK tuh kontrak dulu baru perpanjang dengan nominal sama atau lebih nominal income dia? Lebih. Jadi ketika internship kan ada yang nggak tahu ya, ini perusahaan, kalau di perusahaan gue itu biasanya paid internship, jadi magang yang dibayar. Nah itu biasa ketika udah jadi karyawan tetap itu bisa lebih tinggi lagi pemasukannya, bisa masuk gitu. Tapi kalaupun nggak lolos ketika udah magang itu, jangan minder, jangan putus asa. Main job street lagi sama Glint. Iya dong, nggak mungkin dong ya, nggak mungkin. Pak, saya mau kerja lagi Pak. John LBF kali ya. Itu sebenarnya bisa, kita jangan putus asa, kita magang lagi pun nggak masalah sebenarnya. Yang penting itu pengalaman. Di CV itu ada kan pengalaman kerja. Nah, masukin di situ. Dari perusahaan itu kita bisa belajar ilmu, kita serap sebanyak-banyaknya. Jadi kalaupun misal kalian kuliah nih, jangan terlalu ngejar ini nilai ataupun jasa. Yang penting ilmu serap sebanyak-banyaknya. Gue mengakui gue ngambil itu juga, nggak ngambil nilai. Nah, ketika ilmu itu udah kita dapat, pasti nilai akan mengikuti, yakin gue. Iya. Tapi nilai bukan nilai angka dalam ijazah ya? Iya nggak sih? Iya. Tapi nilai value pribadi. Pribadi. Nah, itu gue mengakui sih, karena makanya kampus gue digusur. Jadi ketika kalau nyari ijazah gampang. Beli. Jangan dong. Kita cukup ini aja, belajar mati-matian, berusaha untuk dapat ijazah, lulus, udah selesai. Tapi ilmu nggak lu serap. Gimana? Joki gitu maksud lu? Bisa. Jadi tiap lu semesteran minta tolong ke teman lo yang lebih jago. Tiap ujian nilai lu bagus. Ini kita ambil sosial tapi nggak masalah sebagai trik lu sih, karena lu bisa fokus kerja. Gue juga nggak joki kali. Banyak dan sekarang tuh kuliah cuma pengen cepat lulus, capek gue kuliah. Iya. Cari tinggal tiap ada tugas udah gue lempar ke orang lain. Ya kita bicara realistis aja. Banyak banget kayak gitu. Tapi kalau ketika emang kita kuliah niatnya untuk menyerap ilmu,
gue yakin sih impactnya bakal lebih tinggi dari itu. Oke, nah tapi itu yang versi dikasih internship. Cuman seandainya dia, ini gue bisa seandainya mungkin lo yang ngalamin juga sih, dia masih lagi kondisi insecure, tapi portofolio bagaimana gue carinya? Ini anak SMK, konteks anak SMA atau SMK ya. Gimana carinya? Apa gue kerja freelancer atau gue ngikut temen atau segala macam gue cantumin, atau gue cuman bikin karya dia sendiri kayak bikin podcast, bikin konten kreatif aja terus dimasukin di situ. Bisa. Jadi kalau nih gue sebagai graphic designer ya, itu bisa kita bikin portfolio dari hasil kita belajar. Magang? Enggak perlu magang. Kita belajar random aja. Otodidak yang kita udah punya fasilitas kok YouTube. Belajar aja dari YouTube banyak. Nah, kita aplikasikan di situ. Mungkin kalau zaman sekarang itu lebih banyak penggunaan multimedia kayak video-video, kan banyak yang dibutuhkan, video editor, videographer, segala macam. Udah kita bikin aja, entah itu podcast pribadi, vlog secara pribadi, atau kita bikin mungkin tutorial apa. Nah, kita bikin nanti di situ, kita bikin YouTube sendiri. Nah, ketika ada lowongan kerja mungkin dicari videographer atau video editor, kita ngelamar, masukin. Nah, hasil dari belajar kita itu kita sodorin, ini Pak hasilnya. Ketika dari perusahaan itu menilai hasil kerja kita bagus, hasil belajar kita bagus, wah ini anak bagus, beda. Bisa tarik lah ya, dibungkus lah ya. Bisa kayak gitu, Pak. Jadi sekarang banyak kayak gitu. Yang penting mau belajar, ada hasilnya, dan ketika hasil belajarnya itu berkualitas, gue yakin aja. Nah, kalau dia beruntung, diambillah dia, dibungkus sama perusahaan, dijual lagi. Waduh, boleh dong, enggak. Maksud gue, ketika dia dibungkus, ambil kasarnya dibungkus, tapi tidak sesuai kultur. Bagaimana tuh? Kan karena kita kan tadi di balik gua ngajak ngobrol sama kita, itu generasi itu berbeda cara, berbeda treatment. Kayak kita generasi apa sih Mas Min? Kita milenial. Tua ya? Enggak dong. Milenial masih oke lah, bro. Oke, lah menolak tua. Gue juga menolak tua sih sebenarnya. Nah, Gen Z kali ya, Gen 2020. Itu apa bener rasanya tuh setiap tahun ke tahun tuh malesnya semakin bertambah. Secara global loh ya. Kita mau global karena gue juga ngerasa ya sih etos kerja orang setiap beda-beda. Kayak wah, gue malas jauh dari sini ke sini, A ke B, kantornya di B, tempat tinggal gue di A. Gimana tuh beda distrik, dakut gitu misalkan ya. Kita kalau nggak tahu ya, ini Gen Z ya. Kalau kita milenial itu biasanya nggak terlalu manja. Kita ini terlalu manja. Bahkan sejauh apapun bisa kita tempuh. Tuh. Pasti. Tapi kalau nggak tahu ya Gen Z ini kayak gampang ada yang lain. Nyari kerjaan yang dikit aja lah. Iya. Malas jauh. Iya, padahal bisa ngekos loh ya. Sebenarnya jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu nggak dapat kerja, bro. Iya. Bener loh. Yang jangan malas aja kalau gitu. Iya, gimana bisa dibungkus perusahaan kalau misalnya jadinya dibungkus om-om ya. Iya, aduh. Mungkin nih, mungkin takutnya lu ada timing yang lain atau kita bahas topik yang lain. Nah, pesen buat ke teman gua yang pesan lain, apa yang untuk bisa kita terjun ke bener-bener gue percaya diri nih, selain tadi kita bikin portofolio pribadi secara otodidak meskipun kita tidak ada kesempatan, terus kultur kerja, ada apa lagi sih yang bisa lo share ke teman-teman gue yang bekerja di perusahaan startup yang itu melihatnya agak gamang ya enggak dalam kondisinya mengkhawatirkan ya, startup namanya juga kan. Benar. Nah, ini terakhir nih buat pencerahan ke teman gue,
Kalau gue bilang sih yang penting jangan minder. Dah gitu. Jangan minder, jangan males. Getol mau berusaha. Itu penting banget. Ketika kita belum dapat kerja, berusaha terus semaksimal mungkin. Mungkin untuk saat ini belum keterima, oke nggak masalah. Next kita sambil belajar, kita ngelamar lagi, kita berusaha lagi. Jadi jangan gampang putus asa. Iya sih. Kalau zaman sekarang tuh banyak loh kayak gitu tuh aduh males lah. Baru berusaha sekali, aduh pasti nggak ini. Jangan kayak gitu. Iya sih, susah ya. Gak bakal diterima lagi. Mentalnya kita itu harus bermental baja. Apalagi zaman sekarang perusahaan itu, waduh, yang dibutuhkan tuh mental baja. Iya, jangan sampai dibentak dikit nangis. Orang tuh cari kerja. Sorry bro, keluarga gue lagi broken home anjing. Bapak mamanya masih utuh. Waduh. Jangan dikit-dikit. Aduh, gue sampai gue mesti healing. Aduh, healing kerjaan belum beres healing. Tai banget itu. Gue aja dibentak aja ngekicep gitu. Healing. Aduh. Jadikan omelan bos itu jadi masukan kita. Evaluasi diri juga. Evaluasi diri. Jangan kita langsung minder. Aduh, berarti gue lagi jangan. Walaupun lu nggak mental dari gimana ya wajar ya, kalau mau resign aja. Tapi evaluasi diri, oh ini hikmah yang gue ambil. Benar. Nanti lu cari kerja lagi di perusahaan lain. Kita menawarkan apa yang udah kita evaluasi itu. Gue yakin itu bisa jadi lebih baik. Paham kan? Nah, oke. Itu ya dari gue sama Bang Brendan. Semoga lo tercerahkan sedikit ya, meskipun tadi ada dari kitanya nggak benar lah ya, pasti nggak. Itu realistis masalahnya, itu realistis bukannya disclaimer lah, ini opini kita aja, bukan berarti menjerumuskan lo nggak bener ngejoki gitu ya, itu loh ya. Nah, kita mau cabut gitu ya, lo juga ada urusan, jangan lupa buat support gue di YouTube-nya si Gendi, like, comment, subscribe, di TikTok juga ada, di Instagram Reels juga ada, di Shorts juga ada. Nanti siapa tahu ada pencerahan lain dari teman-teman gue gitu. Oke, thank you ya.